Tapi ternyata Kawamura ini dikenal sebagai orang yang ramah, yang baik. Jadi dia ini sepertinya tidak punya musuh. Hi guys, welcome back to my channel. I'm Rita Wang. So anyway, how are you? I hope you guys stay safe and healthy ya. Jadi guys, aku mau tanya nih, kalau kalian bawa tas biasanya isi apa nih? Kalau aku biasanya aku isi dengan normal stuff ya, kayak dompet, terus HP, terus juga ID card, dan juga makeup because I'm a girl. Dan juga jangan lupa untuk membawa masker karena situasi yang pandemik seperti ini. Tapi gimana ya guys, kalau kalian bayangin ya, kalian menemukan tas yang boro-boro isinya itu uang kaget ya, atau ID card, tapi ternyata waktu dibuka isinya itu potongan tubuh, gengs. Gimana itu perasaannya? Pasti horor banget kan ya guys. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan suatu kasus yang agak creepy, dimana ini terjadi di Jepang, tepatnya di Inokashira Park di Tokyo. Nah, tapi sebelumnya buat kamu yang suka dengan cerita seperti ini, well, keep on watching. Tapi sebelumnya buat kamu yang baru mampir ke channel ini, hai, kenalin, nama aku Rita dan aku upload video tentang ide masakan, daily life, ide bisnis, dan juga misteri. So buat kamu yang suka dengan konten seperti itu, buruan klik tombol subscribe-nya ya guys, dan nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. Untuk kasus ini aku akan bawa kalian ke tahun 1994, yaitu di bulan April tanggal 23, di mana ada seorang petugas kebersihan Taman Inokashira Park yang menemukan sebuah tas yang ada di tempat sampah. Nah, awalnya dia itu pikir isinya mungkin daging ikan mentah, tapi setelah dipikir-pikir ya gak masuk akal ya guys. Kenapa bisa ada daging ikan mentah di sebuah taman? Nah, akhirnya dia ini merasa curiga, tapi dia nggak berani untuk membuka tas itu. Akhirnya dia bilang ke teman-temannya yang sesama cleaning service, dan akhirnya teman-temannya ini merasa penasaran dan langsung membukanya bersama-sama. Betapa mengejutkannya ketika mereka membuka tas tersebut, ternyata yang didapat bukan daging ikan, tetapi potongan kaki, gengs. Ya pastinya mereka semua merasa kaget ya guys. Bayangin gimana kalau kita menemukan tas yang isinya itu bukan barang yang berguna atau berharga, ternyata isinya adalah potongan tubuh. Akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Ketika polisi sudah sampai di TKP, akhirnya mereka langsung membongkar isi tasnya dan mereka menemukan total 24 potongan tubuh plus 2 tangan, 2 kaki, 1 bahu. Akhirnya seluruh potongan ini dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Nah, nama rumah sakitnya itu adalah Rumah Sakit Universitas Kyorin. Tapi ternyata sayangnya tidak diketahui penyebab dari kematian potongan tubuh ini. Meskipun tidak ditemukan penyebab kematiannya secara jelas, tapi bisa dibilang pelakunya ini perfeksionis dan juga rapi, karena hasil pengerjaannya itu begitu rapi. Nah, gimana nggak rapi? Karena setiap potongannya itu diukur 20 cm. Jadi seperfeksionisnya itu. Dan ketika dilihat juga, ternyata daging-daging ini sudah tidak ada bekas darahnya sama sekali. Jadi ini betul-betul sudah bersih, kayak ya sudah kayak potong daging aja. Nah, bisa dibilang potongan tubuh ini belum lengkap sepenuhnya ya guys. Jadi masih ada sekitar 1/3 bagian tubuh lainnya, termasuk kepalanya, yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan mungkin kecanggihan dari kepolisian Jepang untuk menangani kasus ini akhirnya bisa mengidentifikasi milik siapa potongan tubuh ini. Dan diketahui bahwa potongan tubuh ini dimiliki oleh seorang arsitek berumur 35 tahun bernama Seiichi Kawamura.
Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Seiichi Kawamura ini tinggalnya nggak jauh dari taman. Jadi rumahnya itu kurang dari 1 mil menuju taman. Nah, terakhir dia itu memang menghilang karena dia terakhir terlihat di tanggal 21 April setelah dia itu makan sama keluarganya. Terus dia izin sama keluarganya untuk pergi karaoke bersama rekan kerjanya yang lama. Temannya ini mengatakan bahwa Seiichi Kawamura sudah pulang dari jam 11 malam, tapi ternyata Seiichi Kawamura ini nggak balik ke rumahnya. Otomatis keluarga ini merasa sangat khawatir dan juga ketakutan, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Bisa dikatakan bahwa tim kepolisian ini telah melakukan apa yang mereka bisa untuk memecahkan kasus ini. Dimulai dari mereka menanyai 37.000 orang tentang apa yang mereka lihat sebelum Kawamura ini ditemukan. Tapi sayangnya sampai sekarang kita masih belum tahu apa penyebab Kawamura ini meninggal dan siapa yang melenyapkan Kawamura. Menurut keterangan seorang saksi, dia melihat ada 2 orang yang tampak misterius dan mencurigakan sedang membawa sebuah tas yang cukup besar kemudian dibuang di tempat sampah Inokashira Park. Nah, masalahnya mereka buang sampah di jam 4 pagi. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat mencurigakan, di mana ya agak enggak lazim ya, di mana ada orang yang membuang sampah di jam 4 pagi kecuali mereka ingin menyembunyikan sesuatu. Tapi sampai sekarang pihak kepolisian belum bisa mengidentifikasi siapa 2 orang yang telah membuang tas tersebut ke tong sampah. Adapun beberapa saksi yang mengatakan bahwa di tanggal 22 April mereka telah mendengarkan suatu hantaman keras seperti kecelakaan mobil, dan mungkin saja mereka menganggap bahwa telah terjadi kecelakaan mobil dan korbannya itu adalah Kawamura, dan pelaku tidak ingin melaporkan kejadian ini ke kantor polisi atau bertanggung jawab atas kesalahannya dan memutuskan untuk menghilangkan seluruh bukti-bukti yang ada. Pihak kepolisian juga sudah mencoba untuk mengintegrasi semua keluarga, teman, kolega, pokoknya yang pernah kontak-kontakan sama si Kawamura. Mungkin aja Kawamura ini ada musuh atau siapa yang tidak suka dengan Kawamura, tapi ternyata Kawamura ini dikenal sebagai orang yang ramah, yang baik. Jadi dia ini sebenarnya tidak punya musuh. Awalnya pihak kepolisian sempat menjadikan sang istri sebagai tersangka atas pembunuhan Kawamura, tapi akhirnya dibebaskan kembali karena tidak cukup bukti. Adapun menurut peneliti, Kawamura ini sebenarnya menjadi target dari Yakuza karena melihat kasus ini sangat keji dan brutal, jadi kemungkinan ini merupakan sasaran dari Yakuza. Sampai saat ini kasus Kawamura ini belum terpecahkan. Yang bisa dibilang sampai saat ini kasus ini tidak pernah mendapatkan keadilan. So ya guys, inilah akhir dari kasus ini, dan ya sampai sekarang kasus ini belum mendapatkan titik terang dan juga tidak mendapatkan keadilan. Ya sangat menyedihkan. Tapi anyway, semoga kalian suka dengan cerita kali ini, dan kalau kalian suka kalian bisa like, share, subscribe. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan jangan lupa untuk follow aku di Instagram @ritawang1_ ya guys. So I hope you guys stay safe and healthy. Jaga kesehatan karena ini masih situasi pandemi, dan mohon maaf bila ada salah kata, and I see you in my next video. Bye bye.